Shalom, Bapak-bapak. Shalom. Haleluya. Mari siapkan diri kita, karena salib itu membawa damai. Salib itu membawa kebahagiaan. Oleh sebab itu, kita akan menyanyi pujian karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa pun ku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena kulitmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan kekuderapan, ya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa pun ku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Karena darah Yesus, ya, yang dapat menyembuhkan orang yang sakit. Darah Yesus dapat melakukan mujizat yang luar biasa. Amen. Oleh darah Yesus dapat mengusir setan. Haleluya. Allah kita itu Allah yang heran. Oleh sebab itu kita akan menyanyikan oleh darah anak domba. Karena darah anak domba itu dapat memulihkan keadaan kita. Amen. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yes, oleh darah anak domba kita dapat kemenangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, sehingga sampai saat ini kita masih ada di tempat ini, ya. Semuanya oleh karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita nyanyikan lagu ini, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, biar Tuhan ikut campur tangan di dalam pembawa firman nanti. Biar Tuhan pakai hambanya yang akan melayani kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami belum mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau Engkau Tuhan sudah menebus kami, Engkau sudah menerima kami dengan apa adanya. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan akan memakai hamba-Mu yang akan melayani kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu boleh sampai ke dalam kehidupan kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu Tuhan, apa yang ada di dalam hati-Mu sampaikan kepada hamba. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan.
Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada bulan ini kita memperingati bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya di kayu salib. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu sangat mulia, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak hanya omong doang, tetapi Dia menyatakan secara khusus, bahkan secara dengan dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kasih Bapa ini yang mau merelakan apa yang berharga, apa yang sangat Dia sayang itu direlakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, anaknya. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang kasih-Nya, bagaimana kita belajar kasih-Nya dan apa yang harus kita lakukan. Kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12, 9 dan 12. Yohanes 15 ayat yang ke-9, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara, kasih yang begitu besar yang telah dinyatakan oleh Tuhan kita. Dia tinggalkan surga, Dia relakan anaknya yang tunggal, anaknya yang sangat dikasihi untuk menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kasih yang begitu besar. Dan di sini dikatakan Bapa mengasihi anak, dan anak adalah Yesus itu mengasihi kita. Dan berikutnya ada beberapa barisan tentang kasih Bapak, Ibu, Saudara. Bukan barisan tentang, ada beberapa tentang strata. Bagaimana Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi sesama. Di situ memakai, kalau dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, dengan memakai kata yang sama, yaitu agape. Ketika Bapa mengasihi Yesus, memakai Bapa agape dengan Yesus. Dan ketika Yesus agape dengan kita, itu memakai kata agape. Kasihnya pakai agape. Begitu juga ketika Yesus memerintah kita untuk saling mengasihi, Dia memakai kata agape. Itu artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Biarlah kasih yang kita rasakan, bagaimana kasih yang telah dicontohkan oleh Allah kita, Tuhan kita, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Tidak ada penurunan kualitas, tidak ada yang namanya penurunan ketika kita mengasihi. Kalau dia kasih baik dengan saya, enggak. Yang namanya agape itu adalah kasih tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut balas. Bagaimana Allah telah mengasihi kita, tidak menuntut balas. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara, Bapak-bapak sekalian, Allah begitu mengasihi kita, walaupun kita sudah berbuat dosa, Dia tetap mengasihi kita. Akhirnya di kayu salib Dia rela mati. Dan kasih itu memakai agape. Ketika Yesus mengasihi kita pakai agape, kita mengasihi sesama. Yesus perintahkan menggunakan kasih yang sama dan menggunakan kualitas yang sama. Jangan pernah engkau menurunkan kualitas kasihmu. Bagaimana engkau telah menerima kasih Bapa, bagaimana Yesus mengasihimu, engkau telah menerima dengan kasih agape. Pada saat ini kita belajar bersama-sama, kita harus agape dengan orang. Tidak pamrih, tidak menuntut balas. Kasih yang berbicara tentang walaupun dia menyakitiku, aku akan tetap mengasihinya. Walaupun dia mengkhianatiku, aku tetap mengasihinya. Walaupun dia mengecewakanku, aku tetap mengasihinya. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, biarlah kasih ini bisa kita aplikasikan di dalam keluarga kita. Jangan pernah menurunkan standar kasih. Kita mau belajar bersama-sama kasih yang seperti apa sih kasih agape yang Tuhan berikan. Kita mau belajar bersama-sama seperti apa kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita sehingga kita bisa berbuat hal yang sama yang telah Yesus lakukan. Yang pertama,
saudaraku. Yang pertama, kasih yang seperti apa? Agape yang seperti apa? Yang pertama ada kasih yang all out. All out itu berbicara tentang tidak setengah-setengah. Coba kita baca di ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Yesus sedang menggambarkan bahwa dia berani memberikan nyawanya, bahkan hal yang sangat berharga bagi dirinya. Kalau berbicara tentang nyawa itu sudah sangat yang paling inti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Tuhan itu mengasihi kita dengan all out, enggak setengah-setengah. Bahkan sampai titik darah penghabisan terakhir, dia tetap mengasihi. Bukan hanya kepada orang-orang yang dikasihi, bahkan orang yang membenci dirinya, Tuhan ngomong apa? Bapakku, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Wow. Kasih yang all out. Kasih yang berbicara, walaupun kamu mengkhianati aku, walaupun kamu mencemooh aku, walaupun kamu menendang aku, kamu menyakiti aku, walaupun kamu meremehkan aku tetap mengasihi. Itulah kasih agape yang all out, nggak setengah-setengah. Begitu juga dengan bapak-bapak sekalian, dimanapun bapak-bapak berada, walaupun di pekerjaan, di usaha, terlebih lagi di dalam keluarga, walaupun anak-anakmu sering mengecewakanmu, walaupun istrimu itu sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, walaupun mungkin keadaan rumah tangga ekonomimu sekarang sedang lemah atau sedang terpuruk, ingat, pada saat ini Tuhan ngomong, kasihilah secara agape, jangan turunkan kualitas kasihmu kepada sesamamu, terlebih lagi kepada orang-orang terdekatmu. Kasih yang all out adalah kasih yang tidak setengah-setengah. Jangan engkau mengasihi hanya karena ada sesuatu. Kasihilah karena engkau ingin membuat sesuatu. Berikutnya, kasih agape yang seperti apa yang kita butuhkan. Yang kedua adalah kasih yang mengangkat, bukan menjatuhkan. Di ayat yang ke-14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak-bapak sekalian, bagaimana Yesus sudah mengasihi kita. Yesus Allah kita tahu bahwa manusia itu selalu cenderung untuk berbuat dosa. Kehidupan manusia itu cenderung lebih suka, condongnya ke arah ke dosa. Tetapi apa? Kasih agape yang kita dapat adalah kasih yang mengangkat. Walaupun kamu dulu adalah hamba dosa, engkau sudah kuselamatkan, engkau sudah kuangkat menjadi seorang sahabat. Wow. Yang jadi pertanyaan adalah, sudah sadarkah bapak-bapak sekalian bahwa diri kita ini adalah sahabat Allah? Bahwa diri kita ini sudah diangkat menjadi seseorang yang dekat. Di dalam Amsal Sulaiman mengatakan, sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Menaruh kasih setiap waktu. Kenapa Tuhan mengangkat kita dari hamba menjadi sahabat? Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Tuhan itu pengen menyatakan kasihnya pada diri kita itu setiap waktu. Seperti Amsal Sulaiman katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ketika dulu kita hamba dosa, kita diangkat menjadi sahabat Allah. Tuhan pengen apa? Supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan setiap waktu. Bukan waktu-waktu tertentu, bukan hanya ketika hari Minggu kita bisa merasakan kasih Tuhan. Hari Senin, Selasa berikutnya kita lupa.
kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan? Enggak. Tuhan mau bapak-bapak sekalian itu menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan. Tuhan mau hidup kita merasakan kasih Tuhan setiap waktu. Itulah kasih yang mengangkat, bukan menjatuhkan. Tuhan tahu kita dulu adalah hamba dosa. Tapi walaupun kita hamba dosa dan kita cenderung untuk hidup berbuat dosa, Tuhan angkat kita. Tuhan tidak bilang, kamu berbuat dosa, kamu sudah seperti ini, sudah kamu nggak layak seperti ini, seperti enggak. Tetapi Tuhan apa? Tuhan dari surga turun menjadi manusia, mengangkat kita supaya layak untuk menerima kerajaan surga. Itulah kasih yang mengangkat, bukan menjatuhkan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bagaimana kualitas kasih itu tidak boleh turun. Kualitas kasih itu harus tetap sama. Kasih yang mengangkat, bukan menjatuhkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita, bagaimanapun dalam pekerjaan kita, dalam mungkin usaha kita, dalam pergaulan kita, ketika ada orang-orang yang mungkin sudah kita kasih tahu, tetapi tetap ngeyel, mungkin anak kita sudah kasih tahu dan tetap aja dilakukan, dan suatu ketika anak kita jatuh, terpuruk, itulah waktunya kita bukan untuk menjatuhkan, tetapi waktunya kita menunjukkan kasih yang kita terima kepada orang lain. Itulah waktunya kita untuk mengangkat orang itu, menguatkan orang itu, supaya dia menjadi bangkit lagi. Kasih yang mengangkat, bukan menjatuhkan. Tuhan Yesus sudah mengangkat kita menjadi sahabatnya. Bahkan lebih dari itu, bapak-bapak sekalian. Berikutnya, kasih yang seperti apa sih? Kasih agape yang seperti apa? Kasih yang selalu mensupport. Coba kita buka di dalam ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Wow. Ketika tadi Tuhan sudah mengasihi kita secara all out, berikutnya Tuhan mengasihi kita mengangkat, bukan menjatuhkan. Walaupun kita sudah berbuat dosa, Tuhan itu siap untuk mengampuni. Asalkan kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Berikutnya, Tuhan itu kalau mengasihi itu bukan setengah-setengah. Berikutnya adalah Tuhan mengasihi kita itu selalu mensupport kita. Coba kita, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bagaimana Tuhan itu selalu mensupport kita. Ketika kita sudah diangkat, Dia selalu support kita. Ayolah, ayo berjalan menurut kehendakku. Ayo berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Dia memberi sukacita, bukan hanya memberi, Dia memenuhkan sukacita kita. Dia support terus. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Dia tidak membiarkan, ayo kamu sudah tak jadiin sahabat, ya udah kamu jalan sendiri. Enggak. Dia bilang, ayo kamu sudah tak kasihin sahabat dan aku mendukung kamu. Aku akan mensupport kamu. Aku akan menghibur kamu. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Siapa? Dianya adalah Tuhan. Berarti Tuhan yang memberi kekuatan untuk melakukan kasih, bapak-bapak sekalian. Untuk melakukan kasih itu susah-susah gampang. Banyak susahnya, gampangnya sedikit. Karena apa? Kadang-kadang untuk melakukan kasih, kita harus bisa merelakan hak kita. Hak untuk membalas, hak untuk marah, hak untuk mencaci maki, hak untuk mungkin bisa hak untuk menuntut dalam hukum. Untuk yang namanya kasih, bapak-bapak, perlu yang dinamakan kita harus bisa merelakan hak kita. Ketika kita kecewa, kita harus bisa merelakan hak kita untuk marah, hak kita untuk mungkin mengata-ngatai, hak kita untuk menuntut,
hak kita untuk memukul, kita harus bisa benar-benar meredamnya. Dan kita baru bisa melakukan kasih. Itu yang namanya kasih. Dan di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita perlu yang namanya support dari Tuhan? Karena untuk melakukan itu susah. Melakukan kasih itu susah. Harus betul-betul hati yang betul-betul siap untuk melakukannya. Itulah sebabnya Tuhan ngomong apa? Kita akan diberi sukacita yang penuh sama Tuhan. Ketika kita melakukan kasih, Tuhan selalu support dengan sukacita. Walaupun kita disakiti, kita tetap sukacita. Kita nggak dendam. Walaupun kita dikecewakan, kita tetap sukacita. Kita tidak marah. Dan sukacita ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kasih yang mensupport. Begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita tidak menurunkan kualitas kasih. Perintah Tuhan sangat jelas. Bagaimana kasih Allah Bapa mengasihi anak Yesus mengasihi kita, dan kita mengasihi sesama dengan kasih yang sama. Tidak menurunkan kualitas, kasih agape. Dan kasih yang all out, agape itu all out, agape itu mengangkat bukan menjatuhkan, agape itu yang selalu mensupport. Walaupun itu kadang-kadang mereka mengecewakan kita. Biarlah kita bisa aplikasikan ini ke dalam kehidupan keluarga kita. Kita bisa aplikasikan ini dalam kehidupan usaha kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita bisa lakukan ini. Dan kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu buat kehidupan kami, bahkan kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang all out, kasih yang mengangkat bukan menjatuhkan, kasih yang selalu mensupport. Biarlah standar kasih ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, buat keluarga kami, buat anak-anak kami, buat istri kami, buat orang tua kami, buat karyawan kami, buat teman-teman sekerja kami, dimanapun kami berada. Biarlah kasih ini bisa kami lakukan Tuhan. Sehingga kami bukan hanya pendengar-pendengar firman, kami adalah anak-anak Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini. Engkau berkati dalam segala segi kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, tentram damai sejahtera dari Tuhan Yesus, perlindungan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.